Gencatan senjata di Gaza tidak benar-benar membawa damai bagi Hamas maupun warga Palestina. Israel memang telah menarik mundur pasukannya, tapi ada musuh baru Hamas di dalam Gaza. Di balik keruntuhan dan seruan rekonsiliasi, bara konflik baru justru menyala di tengah masyarakat sendiri. Hamas dihadapkan pada dilema lain, berperang melawan sesama warga Palestina. Mereka adalah kelompok-kelompok bersenjata yang menentang kekuasaan Hamas di Gaza. Bentrokan berdarah pecah menewaskan puluhan orang baik dari pihak Hamas maupun dari klan bersenjata. Seperti apa situasi di Gaza pasca gencatan senjata Israel-Hamas? Dan dilema apa lagi yang kini membayangi Hamas di saat dunia menanti pembebasan sandera Israel? Belum sepekan Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata, kelompok Palestina itu harus kembali angkat senjata melawan musuh barunya. BBC dan CNN telah melaporkan Hamas terlibat kontra senjata dengan musuhnya, yakni klan Dukmush. Kedua pihak itu telah bersitegang selama beberapa tahun belakangan dan telah terlibat adu senjata beberapa kali di masa lalu. Namun dalam bentrokan kali ini, baik Hamas maupun Dukmush saling tuding mengenai siapa yang melepaskan tembakan pertama kali. BBC melaporkan, Dukmush mengaku pasukan Hamas yang pertama kali mendatangi markas mereka di bekas rumah sakit Yordania pada Jumat 10 Oktober 2025. Mereka menggunakan bekas rumah sakit Yordania untuk berlindung karena rumah mereka di lingkungan Al-Sabra hancur dalam serangan Israel. Dukmush menyebut Hamas berusaha mengusir mereka dari bekas rumah sakit Yordania untuk mendirikan pangkalan baru di gedung itu. Sementara tudingan versi Hamas menyebut, sebelum mereka mengepung rumah sakit Yordania, anggota bersenjata Dukmush telah menyerang terlebih dahulu. Hamas menuduh Dukmush menewaskan 2 anggota Hamas dan melukai 5 lainnya di lingkungan Sabra. Salah satu yang tewas adalah putra seorang komandan senior sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, Muhammad Imad Akel yang memimpin intelijen militer Hamas. Mayat mereka ditinggalkan di jalan memicu kemarahan Hamas. Bentrokan pecah di lingkungan Tel Al-Hawa di selatan kota Gaza, usai 300 anggota Hamas bergerak menyerbu blok perumahan, tempat yang diyakini sebagai markas orang-orang Dukmush bersembunyi. Dalam penyergapan itu, 1 anggota Dukmush tewas dan 30 lainnya diculik Hamas. Kontra senjata pun terus berlanjut sejak Sabtu 11 Oktober 2025 hingga Minggu 12 Oktober 2025. Dalam adu senjata itu, 27 orang dilaporkan tewas yang terdiri atas 19 anggota klan Dukmush dan 8 anggota Hamas. Konflik berdarah itu menandai bahwa Gaza masih dibayangi guncangan stabilitas yang bisa mengancam pijakan kekuasaan Hamas di Gaza. Seperti apa ujian bagi legitimasi kekuasaan Hamas di Gaza? Legitimasi kekuasaan Hamas diuji karena masih harus menghadapi kelompok yang tak sejalan dengan mereka. Hamas tak hanya bermasalah dengan klan Dukmush, namun juga sebuah kelompok yang menamai diri sebagai Popular Force atau pasukan rakyat. Sama seperti Dukmush, pasukan rakyat itu terlibat dalam pengiriman bantuan dan secara terbuka mereka menentang Hamas. Melansir dari CNN, klan-klan bersenjata itu juga enggan untuk melucuti senjata mereka. Salah satu komandan pasukan rakyat, Hussam Al-Astal mengunggah sebuah tulisan di Facebook yang menyatakan sikap kelompoknya terhadap Hamas. Dalam tulisannya, Al-Astal menyebut Hamas sebagai tikus terowongan dan menegaskan akan melenyapkan Hamas. Al-Astal menyebut kelompoknya berusaha menjadi alternatif dari Hamas. Meski demikian, tak ada adu senjata yang terjadi antara pasukan rakyat dan Hamas. Pasalnya, pasukan rakyat dilaporkan telah memasuki garis kuning, tempat di mana pasukan Israel berada. Lantas, apa yang dilakukan Hamas untuk mempertahankan kekuasaannya pasca gencatan senjata dengan Israel? Israel dan Hamas mencapai kata sepakat untuk melakukan gencatan senjata pada 9 Oktober 2025 usai ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan Turkiye. Kedua pihak itu setuju untuk melangsungkan gencatan senjata sesuai proposal damai buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berisi 20 poin kesepakatan. Setelah gencatan senjata diumumkan, euforia melingkupi warga Gaza. Para pasukan bersenjata Hamas yang bertugas mengamankan internal Gaza mulai terlihat di jalan-jalan kota pada Sabtu 11 Oktober 2025.
Melansir dari BBC, Hamas telah mengerahkan sekitar 7.000 anggotanya untuk mengendalikan wilayah Gaza yang baru-baru ini dikosongkan Israel. Sejumlah unit bersenjata Hamas pun telah dikerahkan ke beberapa distrik. Beberapa yang lain mengenakan pakaian sipil dan yang lainnya berseragam biru polisi Gaza. Perintah mobilisasi dikeluarkan melalui panggilan telepon dan pesan teks. Pasukan bersenjata Hamas yang mendapatkan perintah harus melapor dalam waktu 24 jam usai menerima panggilan. Perintah itu berisi seruan bagi para anggota Hamas untuk membersihkan Gaza dari penjahat dan oknum maupun kelompok yang bekerja sama dengan Israel. Kementerian Dalam Negeri Gaza yang berafiliasi dengan Hamas menyebut para pasukan bersenjata mereka dikerahkan untuk melancarkan operasi lapangan berskala besar. Gaza dibanjiri senjata. Penjarahan di kota yang digempur Israel itu menyebabkan gudang senjata Hamas dijarah. Ribuan senjata dan amunisi dari gudang Hamas dijarah selama perang, bahkan beberapa kelompok juga mendapat pasokan senjata dari Israel. Hamas menyampaikan kepada BBC, semua itu adalah formula sempurna untuk perang saudara. Kekhawatiran pun pasti membayangi warga Palestina di Gaza atas kemungkinan pertempuran internal usai Israel menarik pasukannya dari zona perang. Khalil Abu Shamala, pakar HAM yang tinggal di Gaza mengatakan masih perlu menunggu apakah Hamas akan setuju menyerahkan kendali di Gaza atau berusaha menghalangi implementasi itu. Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Hamas sejatinya telah memberikan amnesti kepada oknum, kelompok dan klan bersenjata yang tidak terlibat dalam pembunuhan. Namun, pertumpahan darah tetap tak terhindarkan. Gaza kini menghadapi perang saudara antara Hamas dan para penentangnya. Belum ada kejelasan siapa yang akan mengamankan Gaza dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Jika mengacu pada proposal damai Trump, Hamas semestinya melucuti senjata mereka dan hidup berdampingan secara damai. Namun, Hamas menolak melucuti senjata mereka. Di dalam dokumen itu juga disebutkan setelah gencatan senjata tahap pertama akan ada proses demilitarisasi. Mulai dari pengawasan di bawah pemantau independen hingga penempatan senjata secara permanen. Menurut rencana Trump, Hamas nantinya akan digantikan oleh pasukan stabilisasi internasional atau ISF yang akan dikerahkan ke Gaza. Pasukan ISF itu diperkirakan akan tersusun dari pasukan Yordania dan Mesir. Nantinya, ISF akan melatih dan memberikan dukungan pada pasukan polisi Palestina yang telah diperiksa. Meski demikian, rincian rencana itu masih belum dibahas lebih lanjut dan belum jelas kapan ISF akan mulai berpatroli di Gaza. Tak tahu juga apakah Hamas akan lenyap jika pasukan ISF dan kepolisian baru Gaza mulai bertugas kelak. Namun berkaca dari situasi Gaza saat ini, pembentukan pasukan ISF dan polisi Gaza mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan atau lebih lama. Hal itu disampaikan oleh peneliti Chatham House, Profesor Mark Weller. Sementara melansir dari BBC, seorang pensiunan perwira keamanan yang bertugas di bawah otoritas Palestina mengaku khawatir Gaza akan terjerumus dalam perang saudara berdarah lainnya. Gaza memang senyap dari dentuman bom dan jet tempur Israel. Namun di balik kesunyian itu, api lain masih menyala di antara rakyat Palestina sendiri. Israel sudah menarik pasukannya ke garis kuning sesuai peta kesepakatan Trump. Tapi, Hamas justru dihadapkan pada genderang perang baru ditantang oleh kekacauan yang muncul dari dalam Gaza. Senjata yang tadinya membidik penjajah, kini menatap sesama saudara dari Dukmush hingga pasukan rakyat. Bentrok berdarah pecah antara Hamas dan klan bersenjata Dukmush membuka babak mengerikan di tanah Palestina yang masih porak-poranda. Pertanyaannya, perdamaian akankah benar-benar menyelimuti Gaza jika bara perang justru menyala di tangan mereka sendiri? Atau Gaza akan kembali membara bukan oleh serangan Israel, melainkan perang di antara sesama Palestina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.